Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Enterprise Arsitektur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizdianto Site dari kelas 01 PSP. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan, saya mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini, terutama harus mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi PSBB, dan salah satunya adalah selalu membawa ini. Baiklah, di sini saya akan langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengantar enterprise. Pengertian enterprise. Enterprise merupakan kumpulan perusahaan atau organisasi yang memiliki beberapa tujuan tertentu. Menurut para ahli, enterprise dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Surendro pada tahun 2009, enterprise bukan hanya perusahaan company yang berorientasi kepada profit saja, tetapi juga bisa berupa organisasi non-profit atau nirbala, seperti pemerintah, institusi pendidikan, ataupun organisasi amal. Yang kedua, enterprise diartikan sebagai semua kumpulan organisasi yang memiliki sekumpulan tujuan. Enterprise dapat merupakan sebuah agen pemerintahan, sebuah korporasi keseluruhan, divisi korporasi, departemen tunggal, atau sebuah rantai organisasi yang berhubungan tetapi berjauhan secara geografis. The Open Group 2009. Menurut definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa enterprise adalah suatu kumpulan perusahaan atau organisasi yang mempunyai tujuan atau bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan organisasi. Pengertian arsitektur. Menurut Surendro pada tahun 2009, arsitektur merupakan suatu perencanaan yang diwujudkan dengan model dan gambar dari bagian komponen dari sesuatu dengan berbagai sudut pandang. Enterprise arsitektur diperlukan karena merupakan sebagai dasar sistem organisasi yang terdiri dari sekumpulan komponen yang memiliki hubungan satu sama lainnya, serta memiliki keterhubungan dengan lingkungan sistem, dan memiliki aturan untuk perancangan dan evaluasi. The Open Group. Arsitektur pada awalnya hanyalah sebuah prinsip dan istilah yang digunakan untuk membuat bangunan. Tetapi di dalam konteks teknologi informasi, arsitektur diperlukan untuk membangun sebuah sistem. Arsitektur enterprise atau AE, atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan Enterprise Architecture atau EA, mempunyai beberapa pengertian, diantaranya adalah sebagai berikut. Enterprise Architecture merupakan deskripsi dari misi stakeholder yang di dalamnya termasuk informasi fungsi atau kegunaan, lokasi organisasi, dan parlementer kinerja. Arsitektur enterprise menggambarkan rencana untuk mengembangkan sebuah sistem atau sekumpulan sistem menurut Ostwald pada tahun 2001. Enterprise arsitektur merupakan suatu pendekatan logis, komprehensif, dan holistik untuk merancang dan mengimplementasikan sistem dan komponen sistem secara bersama-sama, yang meliputi suatu infrastruktur manajemen informasi teknologi. Menurut Pariezu pada tahun 2012, enterprise arsitektur secara berkelanjutan mempengaruhi manajemen organisasi serta area teknologi yang ada dalam organisasi untuk pengembangan blueprint sistem operasi. Menurut Duckett et al. Pada tahun 2008, dari berbagai disiplin baik secara teori maupun praktis. Baiklah, penjelasan yang kedua adalah Introduction Enterprise Architecture. Pengertian arsitektur. Menurut John A. Zachman, arsitektur adalah suatu kumpulan representasi deskriptif yang dibutuhkan dalam rangka membuat suatu objek menjadi tolak ukur untuk mengubah objek yang sudah dibuat. Tujuan arsitektur enterprise. Menurut Raouf Khayami pada tahun 2011, arsitektur enterprise IT bertujuan untuk meningkatkan pengolahan dan efisiensi TI perusahaan. Arsitektur enterprise memberi spesifikasi holistik tentang strategi, kegiatan utama, informasi dan teknologi, dan fungsi organisasi dan pengaruhnya terhadap proses bisnis, atau yang bisa diurutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah penyelarasan strategi bisnis dan TI. Yang kedua, peningkatan kelincahan bisnis dan TI. Yang ketiga, membangun dan memperbaiki visi arsitektur masa depan. Serta yang terakhir, mengatur
keputusan dan arahan teknologi. Pengertian dasar. Arsitektur adalah sebuah perancangan struktur dari suatu hal, sedangkan desain adalah sebuah rancangan untuk membuat suatu hal. Baiklah, pembahasan yang terakhir atau yang keempat yaitu pengantar enterprise arsitektur from Prof. Ricardus Eko Indrajit. Enterprise arsitektur didefinisikan sebagai representasi logis atau terstruktur mengenai sebuah enterprise dilihat dari sisi holistik atau sisi perspektif yang utuh. Enterprise sendiri sering diartikan sebagai unit organisasi atau kumpulan dari beberapa organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Di situ bisa berupa koperasi, organisasi dengan tujuan yang sama. Enterprise arsitektur memiliki 4 komponen besar, yaitu bisnis arsitektur, data arsitektur, aplikasi atau software arsitektur, dan teknologi arsitektur. Jika bisnis arsitektur ini dapat didefinisikan dengan benar, maka dengan sendirinya bisa digambarkan kelima arsitektur lainnya, yaitu data arsitektur, aplikasi arsitektur, teknologi arsitektur, titel arsitektur, dan yang terakhir polis arsitektur, yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan pakai ini.